Just tell me. I would if I could. And live with the fact that you're afraid. Repair boats? Oh, really? At which marina? Film yang akan kita bahas hari ini berjudul Gifted yang dirilis pada tahun 2017 yang menceritakan tentang seorang anak kecil yang super duper pintar di umur yang baru menginjak 7 tahun. Kepintarannya sudah menyaingi profesor universitas dan hak asuhnya pun diperebutkan. Penasaran bagaimana kelanjutan dari film yang dibintangi oleh McKenna Grace, Chris Evans, Lindsay Duncan, dan aktor serta aktris hebat lainnya ini? Stay di video ini ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke cerita, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu yang menurut kamu akan suka dengan cerita film ini. Kamu juga bisa tinggalkan di kolom komentar film apa yang kamu ingin untuk kita bahas secara singkat. And now, let's get to the movie. Di suatu pagi, terlihat seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang bernama Mary sedang duduk di depan sarapannya yang disajikan oleh pamannya Frank. Mary terlihat kesal dan dia pun marah-marah pada pamannya. Mary ternyata tidak ingin untuk berangkat ke sekolah. Dia hanya ingin belajar sendiri di rumah saja. Tapi tentu saja paman Frank tidak mengizinkan hal itu terjadi. Paman Frank pun memaksa Mary untuk segera menghabiskan sarapannya, kemudian mengantarnya keluar hingga menaiki bus sekolah. Ketika bus sekolah berjalan pergi, Frank pun masuk ke rumah dan melanjutkan kegiatannya. Tak lama kemudian, masuklah seorang wanita yang bernama Roberta. Roberta ini adalah teman sekaligus tetangga dari Frank. Roberta menyuruh Frank untuk segera menjemput dan memulangkan Mary dari sekolah. Karena Mary bukanlah seperti anak-anak yang biasa. Dia memiliki kemampuan otak yang luar biasa cerdas. Tapi Frank menolak. Dia bilang kalau dia hanya ingin Mary bertumbuh dan bertingkah laku seperti anak berumur 7 tahun pada umumnya dan mengenyam pendidikan sesuai dengan umurnya. Mendengar itu, Roberta pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa bilang kalau dia tidak akan pernah membiarkan Mary diambil oleh siapapun dan kemudian pergi. Di sekolah, saat guru yang bernama Miss Bonnie sedang mengajar pelajaran matematika, suasana kelas sangat ceria dan seru. Tapi tidak dengan Mary. Mary tiduran di mejanya karena merasa bosan. Pelajaran yang sedang diajari oleh Miss Bonnie adalah pelajaran matematika yang paling dasar. Tentu saja karena dia sedang mengajar untuk anak kelas 1 SD. Mary pun menggerutu dan suaranya terdengar oleh Miss Bonnie. 3 plus 3. Of school where students don't speak without permission. What kind of school is this anyway? It's the kind. Mary kemudian diberikan beberapa pertanyaan yang tentu saja bisa dijawab dengan mudah dan cepat. Bahkan Miss Bonnie pun masih perlu menghitung dengan kalkulator, tapi Mary hanya menghitung dengan otaknya saja. Miss Bonnie pun menceritakan tentang Mary pada rekan gurunya di sekolah, dan mereka semua merasa tidak percaya kalau anak berusia 7 tahun yang mampu berhitung-hitungan serumit itu dalam jangka waktu singkat. Di hari itu, kepala sekolah melakukan kunjungan kelas. Saat tiba di kelas Mary, dia pun menyuruh kepala sekolah yang dia panggil dengan sebutan Big Boss untuk segera memberitahu Frank, pamannya, untuk segera menjemputnya dan mengeluarkannya dari tempat itu. Maksudnya sekolahnya. Miss Bonnie tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat dan dengar. Begitu lancangnya Mary berbicara pada kepala sekolah. Melihat Mary sudah dijemput, Miss Bonnie pun menghampiri orang yang menjemput Mary, yang tidak lain dan tidak bukan adalah paman Frank. Miss Bonnie pun memberitahukan pada Frank kalau Mary bukanlah seperti anak-anak pada umumnya. Kepintarannya sudah jauh melebihi semua teman-temannya. Tapi Frank berpura-pura tidak tahu akan hal itu. Dia pun bilang kalau di rumah Mary hanya belajar seperti anak biasa saja dan beraktivitas seperti anak umur 7 tahun pada umumnya. Esoknya, di kelas Mary sedang diadakan ujian matematika. Semua anak pun dibagikan kertas soal oleh Miss Bonnie termasuk Mary. Belum selesai Miss Bonnie membagikan soal, Mary malah sudah selesai menjawab soal-soal ujiannya.
Karena terlalu cepat selesai, Mary pun diberikan tambahan soal oleh Miss Bonnie. Tapi tetap saja, Mary bisa menyelesaikan soal-soal itu dalam jangka waktu yang sangat singkat. Semakin penasaran, Miss Bonnie pun mencari tahu tentang kehidupan Mary. Dia mencari nama pamannya Frank Adler di Google. Kemudian muncul sebuah artikel tentang seorang wanita bernama Diane Adler yang merupakan seorang ahli matematika yang tewas bunuh diri beberapa tahun yang lalu. Diane Adler juga merupakan kakak perempuan dari Frank. Besok paginya, di bus sekolah, Mary membuat onar. Mary melihat seorang temannya yang dibully oleh seorang anak nakal di sekolahnya. Mary pun emosi dan mengambil buku cetak yang sangat tebal, kemudian memukul kepala si anak nakal pembuli itu hingga berdarah. Frank pun dipanggil oleh kepala sekolah. Frank, kepala sekolah, dan Miss Bonnie berkumpul di ruangan yang sama untuk membicarakan mengenai Mary. Bukan hanya membicarakan ulahnya hari ini, tapi juga membicarakan tentang kejeniusannya. Kepala sekolah pun menyarankan Frank untuk memindahkan Mary dari sekolah biasa ke lembaga akademik khusus untuk orang-orang dengan kemampuan khusus. Di sana, Mary pasti akan mendapatkan beasiswa dan fasilitas yang memadai untuk kemampuannya agar bisa lebih dikembangkan semaksimal mungkin. Frank kemudian dengan keras membantah hal itu. Dia bilang kalau dia hanya ingin Mary untuk menjalani hidup yang normal dan bersenang-senang tanpa harus ada tekanan. Frank tidak ingin Mary merasa tertekan sedikit pun dan berakhir seperti ibunya, yang bunuh diri karena terus ditekan oleh dunia sekitarnya, termasuk ibunya sendiri. Frank pun pergi dari situ. Tak kehabisan akal, kepala sekolah pun menelpon salah satu wali dari Mary. Dia menelpon Evelyn yang merupakan ibu dari Diane yang juga merupakan nenek dari Mary. Kepala sekolah pun menceritakan hal yang terjadi di sekolah itu pada Evelyn. Ketika Frank dan Mary tiba di rumah, mereka telah ditunggu oleh seorang wanita di depan rumah mereka. Wanita itu tentu saja adalah Evelyn, yang baru pertama kalinya bertemu dengan Mary. Dia pun bersikap baik untuk memenangkan hati cucunya. Dia bahkan membelikan MacBook untuk Mary. Kedatangan Evelyn ke rumah Frank adalah untuk mengambil Mary. Untuk ikut dengan Evelyn, dia ingin agar Mary tinggal bersamanya dan diasuhnya, karena di rumahnya tersedia segala fasilitas dan makanan yang lebih layak untuk Mary daripada jika dia tetap tinggal bersama Frank. Tapi Frank menolak hal itu. Dia tetap ingin tinggal bersama Mary dan merawatnya. Dia takut jika Mary jatuh ke tangan orang lain, apalagi ibunya. Dia akan berakhir persis seperti Diane. Frank dan Evelyn terus berdebat mengenai siapa yang akan merawat Mary. Dan perdebatan itu membesar hingga meledak. Karena tak kunjung menemukan titik temu, mereka pun memutuskan untuk membawa hal itu ke pengadilan. Persidangan pertama pun berjalan lancar. Persidangan untuk membuka kasus telah dimulai. Di malam hari, setelah sidang, Frank pergi minum-minum di sebuah bar karena dia merasa stres. Dia kemudian bertemu dengan Miss Bonnie. Mereka berdua pun saling bercerita dan Miss Bonnie memberikan beberapa nasihat untuk Frank. Beberapa minuman berikutnya dan akhirnya mereka pun mabuk dan tidur bersama. Esok paginya, Miss Bonnie terbangun di kamar Frank. Dia kemudian keluar kamar dan kaget saat bertemu dengan Mary. Dengan cepat, rasa kaget itu berubah menjadi rasa malu. Saat Frank sedang memeriksa kotak surat, dia menemukan sebuah surat resmi yang menyatakan kalau dia harus mengizinkan Mary untuk pergi bersama Evelyn di tempat tinggalnya di Boston selama 2 hari. Mary pun akhirnya pergi dengan neneknya. Di rumah neneknya, dia diperlihatkan foto-foto ibunya di masa lalu. Mary juga dibawa Evelyn untuk berjalan-jalan ke sebuah kampus dan melihat orang-orang yang sedang berusaha mengerjakan soal matematika yang sulit. Di gedung itu juga terdapat sebuah dinding yang berisikan penghargaan milenium untuk orang-orang yang hebat dan pintar dalam bidangnya. Penghargaan itu juga diberikan kepada seseorang bernama Diane Adler yang merupakan ibunya Mary. Mary pun menjadi termotivasi untuk menjadi salah satu dari nama yang ada di dinding. Dia pun diberikan satu soal matematika yang sangat rumit. Kali ini Mary tidak bergerak.
Dia hanya berdiri di depan papan tulis sambil terus menatap soal yang diberikan padanya. Apa mungkin soal itu terlalu susah untuk dikerjakan Mary? Ketika akan keluar dari gedung itu, Mary pun akhirnya bilang pada neneknya kalau soal yang diberikan padanya tadi itu salah. Evelyn pun membawa Mary kembali ke tempat pengerjaan soal dan Mary memperbaiki soal itu, kemudian menyelesaikannya. 2 hari pun berlalu dan Mary sudah kembali tinggal bersama Frank. Mary menceritakan kalau dia menyukai neneknya dan menyukai Boston juga, tapi dia lebih menyukai tinggal bersama Frank. Mary juga menyuruh Frank untuk berjanji padanya agar tidak meninggalkan Mary dan akan tetap tinggal bersama dengannya. Sidang kedua pun tiba. Di sana, Evelyn mencoba membawa seorang pria yang dibayarnya untuk mengaku kalau dia adalah ayah Mary. Tapi untungnya penyamarannya berhasil terbongkar berkat pertanyaan-pertanyaan dari pengacara Frank. Kemudian dalam sidang ketiga, keadaan menjadi semakin memanas. Pertanyaan-pertanyaan pun memaksa mereka untuk mengungkap masa lalu mereka. Kemudian terungkaplah kalau Frank sebenarnya adalah seorang profesor dalam bidang filsafat yang dulunya mengajar di Boston. Tapi entah kenapa Frank berhenti dan pindah. Pengacara Evelyn pun semakin memojokkan Frank dan mengatakan kalau Frank tidak bisa menyediakan tempat tinggal dan fasilitas yang layak untuk kebaikan Mary, berbeda dengan Evelyn yang bisa menyediakan apapun yang diminta oleh Mary. Karena tekanan yang semakin terasa di ruang sidang, Frank pun bilang kalau sebelum menghabisi nyawanya, Diane berpesan pada Frank untuk menjaga Mary dan memastikan Mary menjalani hidup yang normal, ceria, dan tanpa tekanan sedikit pun. Karena tak kunjung mendapatkan pemecahan masalah, akhirnya diputuskan kalau Mary akan diasuh oleh keluarga angkat. Dan Evelyn juga Frank bisa datang mengunjungi Mary kapan saja. Frank pun mengantarkan Mary sambil melihat-lihat rumah baru Mary. Frank bertanya pada keluarga angkatnya apakah mereka tidak apa-apa dengan Fred, yaitu kucing peliharaan Mary. Mereka pun bilang kalau mereka tidak apa-apa karena mereka juga menyukai kucing. Mary pun marah besar pada Frank dan menangis sambil memukul-mukulnya karena Frank mengingkari janjinya pada Mary. Frank pun pulang. Hari-harinya tanpa Mary terasa sangat kosong dan aneh. Bahkan Roberta pun merasakan hal itu. Suatu hari, Frank ingin mengunjungi Mary, tapi dia tidak diperbolehkan masuk oleh orang tua angkat Mary dengan alasan kalau Mary masih marah dan tidak ingin bertemu dengan Frank. Di hari lain, Frank menerima telepon dari Miss Bonnie yang bilang kalau dia melihat iklan selebaran Fred, kucing Mary, yang diserahkan untuk diadopsi. Frank pun merasakan kejanggalan karena keluarga angkat Mary adalah keluarga penyuka kucing. Dia pun menyadari kalau itu pasti adalah ulah Evelyn. Saat Frank dan Roberta mendatangi rumah Mary, benar dugaannya. Di sana, Evelyn sudah menyewa pengajar untuk mengajarkan Mary matematika agar dia bisa mendapatkan penghargaan milenium seperti yang dilihatnya di dinding kampus. Frank pun marah besar dan mengakui kalau Diane bunuh diri karena tekanan dari ibunya. Evelyn yang hanya memerlukan kecerdasannya dan penghargaan yang diterimanya. Dia pun memberikan draft sebuah pemecahan soal matematika yang sangat sulit yang telah dipecahkan oleh Diane dan akan dipublikasikannya demi kesenangan Evelyn. Tapi semenjak saat itu Diane mulai merasa sangat tertekan dan akhirnya bunuh diri. Frank menyuruh Evelyn untuk segera mempublikasikan tulisan Diane dan berhenti untuk menemui Mary, apalagi memberikan tekanan padanya seperti yang dia lakukan sekarang. Frank pun membawa Mary pulang ke rumahnya dan Mary kembali merasa bahagia. Well, of course you are. That's obvious. Of 11n plus 6 is congruent to 0. Yeah. Hey. Mary tetap beraktivitas dan bermain dengan teman-temannya seperti anak-anak pada umumnya. Tapi Mary juga mengikuti kelas matematika di suatu universitas ternama atas kemauannya sendiri. Dari sini kita belajar untuk melihat semua orang secara keseluruhan, bukan hanya kelebihan atau kekurangannya saja. Tapi kita juga harus ingat kalau sehebat apapun, manusia tetaplah manusia yang memiliki batas kemampuan dan butuh untuk bersenang-senang. Semoga kalian suka dengan video ini, and we will see you guys on another video.